Perkenalkan, nama saya Zifatun Nur Safitri, NIM 19502102. Pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen bisnis Islam dan bagaimana prinsip-prinsipnya dan apa tujuannya. Manajemen bisnis Islam merupakan sebuah sistem yang berjalan berdasarkan koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Bisnis Islam merupakan unit usaha di mana menjalankan usahanya berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Prinsip Islam dimaksudkan di sini adalah beroperasi atau dalam menjalankan praktik bisnis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara bermuamalah secara Islam. Menurut Hermawan Kartajaya, setidaknya ada 9 etika yang harus menjadi prinsip-prinsip dasar bagi para pelaku usaha dalam manajemen bisnisnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga, berlaku adil dalam berbisnis atau al-adil. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah. Yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Yang kesembilan, tidak melakukan suap. Tujuannya agar aktivitas bisnis yang dilakukan sejalan dengan aturan-aturan syariah dan menghasilkan maslahah bagi setiap manusia. Selain itu, setiap kaum muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menyediakan bumi dengan segala isinya untuk dikelola sebagai investasi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan akidah, warga negara maupun jenis kelamin untuk memberikan tingkat kemajuan bagi semua manusia yang punya semangat untuk berusaha dan bekerja. Soal yang kedua yaitu bagaimana Anda mengatur waktu antara pekerjaan dan ibadah supaya bisa bekerja secara profesional dan ibadah istiqomah. Menurut saya, cara untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan ibadah yaitu membuat jadwal kegiatan untuk membuat waktu Anda ini lebih berguna dan terisi dengan hal yang bermanfaat. Anda baiknya jika membuat daftar kegiatan tentang apa saja yang harus kita lakukan setiap hari. Yang kedua, meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat, contohnya menonton TV secara berlebihan, tidur seharian, bermain ponsel seharian. Dan beberapa kebiasaan itu tentu tidak memiliki manfaat sama sekali, maka dari itu sebaiknya dikurangi. Yang ketiga, buatlah batasan waktu untuk mengatur waktu yang ada agar Anda tidak sia-sia. Maka sebaiknya Anda membuat batasan waktu agar setiap kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, usahakan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang kelima, jangan terjebak dalam masa lalu. Seorang yang tidak ingin waktunya sia-sia, maka ia harus bekerja terus berjalan ke depan dan tidak terjebak pada masa lalunya. Yang keenam, hilangkan kebiasaan yang menunda-menunda. Pada intinya, antara ibadah dan pekerjaan, semua itu harus seimbang karena pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Soal yang ketiga yaitu dalam proses kerja perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sudah ada Anda lakukan, tetapi hasilnya tidak sesuai target yang diharapkan. Bagaimana sikap Anda? Setiap orang yang mengalami hal tersebut pasti akan merasakan kekecewaan karena setelah semua strategi yang sudah dilakukan namun usaha tetap tidak mencapai target. Kegagalan dalam usaha bisa dialami oleh siapa saja, tetapi tidak peduli itu pengusaha pemula ataupun yang sudah berpengalaman. Di balik kegagalan tersebut ada nilai positif yang bisa kita ambil, yaitu pengalaman serta mental yang menjadi lebih kuat untuk menghadapi tantangan ke depannya. Maka dari itu sangat penting memiliki mental yang kuat untuk bangkit dari kegagalan dalam usaha. Sikap yang paling tepat saat mengalami hal tersebut yaitu selalu berpikir positif dan mengambil satu pelajaran dari penyebab kegagalan. Kegagalan yang Anda alami bukan berarti Anda gagal, tetapi Anda belum menemukan sesuatu yang lebih berarti. Dengan kegagalan yang Anda alami, Anda harus melakukan evaluasi yang menemukan penyebab, kemudian dilakukan perbaikan pada penyebab masalahnya. Bukan hanya mental yang kuat harus dimiliki oleh seorang pengusaha, tetapi rasa percaya diri dan tinggi juga wajib dimiliki oleh seorang pengusaha.
Anda harus selalu merasa yakin terhadap apa yang Anda kerjakan, bahwa suatu saat nanti yang Anda kerjakan tersebut akan mengantarkan Anda menuju kesuksesan. Soal yang keempat yaitu apa dampak positif dan negatif dalam sentralisasi manajemen dan bagaimana sebaiknya penerapan sentralisasi dan desentralisasi. Dampak dari adanya sentralisasi di dalam pemerintah ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu segi ekonomi. Dampak positif yang akan berlaku dari dampak desentralisasi di segi ekonomi adalah penyerahan dari sistem sentralisasi perekonomian yang akan lebih teratur dan terarah pada sistem ini, hanya dalam penataan pusat perekonomian saja. Sedangkan dampak negatif yang terjadi adalah daerah nantinya akan menjadi sebuah perarahan hingga tidak ada terjadi sebuah pemusatan perekonomian yang dimiliki pemerintah pusat. Selanjutnya dari segi sosial budaya. Dampak positifnya yaitu dengan terlaksananya sebuah sistem dari desentralisasi, maka beberapa perbedaan kebudayaan yang dijumpai di dalam bangsa Indonesia akan bisa disatukan kembali, sehingga nantinya setiap wilayah tidak lagi saling menonjolkan setiap kebudayaan dan akan bisa lebih menguatkan semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah pengaruh besar yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang mencakup asas-asas otonomi daerah mempengaruhi setiap kegiatan yang dilaksanakan di negara. Selanjutnya yaitu segi politik dan keamanan. Dampak positif yang akan dirasakan dari segi ini pada sebuah sentralisasi adalah terjadinya sebuah keamanan yang lebih baik dan terjamin, karena dengan adanya penerapan dari sistem ini maka akan lebih jarang terjadinya konflik. Namun sentralisasi juga nantinya akan mengganggu adanya stabilitas organisasi, di mana hak dan penonjolan berlebih yang dimiliki oleh organisasi militer dibandingkan dengan organisasi yang lainnya. Sedangkan dampak positif yang dirasakan oleh adanya sentralisasi di bidang politik adalah pemerintah daerah yang tidak lagi harus secara ribet mengambil keputusan atas beberapa masalah yang akan timbul nantinya, dan ini diakibatkan oleh keseluruhan pengambilan keputusan sudah dikoordinir oleh pemerintah pusat. Mengenai sentralisasi dan desentralisasi adalah suatu rangkaian atau kontinum. Tidak bisa hanya menggaungkan desentralisasi dan tidak melibatkan sentralisasi. Maksudnya itu sentralisasi dan desentralisasi itu harus selalu sejalan. Tidak bisa mengutamakan sentralisasi ataupun sebaliknya, yaitu mengutamakan desentralisasi. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan asas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggara pemerintah hanya didasarkan pada asas desentralisasi saja. Soal yang kelima yaitu buatlah studi kelayakan bisnis Islam sederhana yang ingin Anda lakukan dengan analisa SWOT. Contoh studi kasus yaitu di Soto Kudus. Soto Kudus merupakan restoran makanan khas Kudus di sekitaran Jawa Tengah. Mereka menjual makanan khas Kudus serta bermacam-macam oleh-oleh khas Kudus. Restoran ini berencana untuk membuka cabang pertamanya di pusat kota Surabaya dan lebih fokus pada bagian pengembangan model bisnis yang akan membuatnya mudah berkembang dengan cepat dan membuka kemungkinan waralaba. Berikut merupakan seperti apa analisis SWOT mereka. Yang pertama yaitu strengths, lokasi, pusat kota yang sibuk. Lalu keunikan, makanan tradisional Indonesia yang sehat dan oleh-oleh untuk wisatawan lokal dan asing. Selanjutnya pengelolaan, memiliki keterampilan manajemen yang sudah mumpuni. Yang kedua, strategi yang kedua itu weakness, kekurangan modal, mungkin persetujuan pinjaman dari bank. Lalu kurangnya reputasi, yaitu bisnis belum stabil. Kurangnya alat penunjang dalam bisnis, masih menggunakan proses akuntansi manual. Yang ketiga yaitu opportunities, pertumbuhan daerah. Kota Kudus tumbuh sebesar 8,5% setiap tahun dan sebagai kota wisata sekaligus kota belajar. Lalu target pertumbuhan pasar, yaitu pelajar, wisatawan, dan warga lokal yang terus bertumbuh.
Yang keempat yaitu trades, kompetisi, yaitu restoran serupa memiliki pelanggan setia. Lalu masalah pada saat pembukaan, pelanggan mungkin tidak kembali lagi. Lalu target pertumbuhan pasar, pelajar, wisatawan, dan warga lokal yang terus bertumbuh. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.